Untuk apa sih kita belajar rumus Excel padahal kita sudah diberikan alternatif paling mudah dari Excel yaitu menggunakan pivot table gitu. Di pivot table kita nggak perlu mikirin rumus. Terus di pivot table kita nggak perlu mikir error atau berjalan atau tidaknya suatu data itu. Yang penting kita udah dapat hasilnya ya. Tinggal 4 angka kemarin, klik ALT NVT, tarik lepas, format tabular form, udah selesai. Muncullah data yang kita inginkan itu. Tanpa perlu kita mikirin errornya, rumusnya apalah, dan lainnya gitu. Nah, pada video kali ini kita akan cari tahu apakah pivot table itu sesempurna itu. Terus juga pada video kali ini kita akan main versus-versusan lah intinya. Antara pivot table dengan rumus. Oke, kita pakai data simple aja dari yang kemarin. Kita mau cari jumlah penjualan per nama produk. Ya, kita mulai dari pivot table dulu ya. Caranya kemarin gimana? Klik dulu datanya, lalu ALT NVT. Kita mau buat di existing words aja deh, di sampingnya. Jadi mereka bisa berjejer gitu ya. Kita masukin di sini aja, biar nanti kita buat grafik juga nih sekalian, biar lebih enak kita lihatnya. Kita klik OK. Lalu tadi kita mau cari jumlah penjualan per nama produk. Kita masukkan nama bitnya, kita tarik ke rows, kemudian kita masukkan penjualan ke value, karena kita mau cari jumlah penjualannya berapa. Ya. Kemudian kita mau buat grafiknya di atas. Klik dulu datanya, klik pivot table analysis, lalu kita klik pivot chart. Kemudian karena ini jumlah penjualan ya, kita mau cari naik turunnya lah. Kita pakai yang garis aja. Kita pilih yang ini, lalu kita klik OK. Lalu kita masukin di sini deh gitu ya. Ya, sebesar inilah gitu ya. Nah, ini tulisannya row labels nih. Berarti ini belum di tabular form. Kan kurang bagus ya kalau misalnya dilihat row labels gitu ya. Apaan tuh row labels? Nah, langsung aja kita tabular form aja biar diganti oleh Excel. Caranya adalah klik design, klik report layout, lalu show in tabular form. Nah, muncullah nama bit gitu ya. Oke, udah muncul dengan cepat gitu ya pivot table ini. Sekarang kita akan bahas rumus di sebelahnya. Saya tarik garis deh gitu ya, biar lebih tahu perbatasan antara mereka berdua. Ini adalah pivot table. Di sini kita akan buat rumus ya. Rumusnya kira-kira kita gunakan apa? Rumus sum if. Nah, sekalian juga saya kasih tips untuk kalian yang mungkin kayak, rumus apa ya digunakan ya? Harus dihafal terus dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian cukup ngertiin aja setiap arti dari rumus di Excel. Ya sama aja hafal ya Anda ya. Anda juga. Ngerti sama hafal beda teman-teman ya. Kalau hafal ya pasti cepet ingatnya, cepet juga lupanya. Tapi kalau ngerti, agak lama lah ngertinya. Tapi agak lama juga lupanya. Nah, kuncinya seperti ini. Jadi rumus-rumus di Excel itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Ya tau lah bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Inggris itu bisa kita artikan pakai bahasa kita. Contoh, rumus if, teman-teman tahu ya if, yang terkenal dengan bertingkat-tingkat dan sangat puyengnya itu, nanti kita akan bahas juga tuh rumus if. Nah, rumus if ini artinya adalah jika. Berarti kita gunakan rumus if jika muncul situasi yang berjika-jika. Kayak misalnya nih, jika saya tidak naik kelas, maka saya dimarahin. Tapi jika saya naik kelas, saya dapat mobil. Nah, itu situasi berjika-jika. Nah, kemudian contoh lagi, count if. Count if. Count ini adalah kuantitas. If ini adalah jika. Berarti count if ini digunakan ketika kita mau cari kuantitas jika apa gitu. Misal, kita mau cari kuantitas jika dia kode pelanggannya PCC. Nah, berarti kita gunakan rumus count if. Nah, kemudian contoh lagi. Rumus sum if. Sum itu adalah summary, berarti menjumlahkan. If itu adalah jika, berarti rumus sum if ini digunakan jika kita mau menjumlahkan sesuatu, tapi dengan kriteria tertentu, yakni jika dia ini, maka jumlahkanlah nilainya. Nah, jadi tadi sum penjualan ini adalah kita menjumlahkan jika dia itu nama bitnya, misal bit CBS, jumlahnya segini. Kemudian kita menjumlahkan penjualan jika nama bitnya bit CBS INS dan seterusnya gitu.
Maka dari itu, kita menggunakan rumus sum if di sini. Di pivot table ini kan sudah disediakan nih. Nama bitnya adalah bit CBS, bit CBS ISS, dan seterusnya gitu. Karena kita pakai rumus, berarti kan kita harus cari mandiri gitu ya. Harus cari mandiri daftar-daftar nama bitnya. Kita coba lihat dulu daftar nama bitnya. Oh, nah daftar nama bitnya ada bit CBS, bit Deluxe, bit Smart K, bit CBS IES, bit Street. Nah, ada muncul lagi bit Street, bit Smart K, kemudian ada bit Street lagi gitu ya. Kan ada yang double tuh ya, ada yang double. Nah, terus gimana caranya menghilangkan yang double-double ini? Caranya itu sangat mudah. Kalau misalnya Microsoft kalian ini edisi terbaru dan juga 365 pastinya, itu kalian bisa menggunakan rumus filter atau rumus unique ya. Itu bisa. Tapi karena saya juga tahu nih, pasti di antara kalian banyak menggunakan Microsoft dari berbagai versi gitu ya. Kita pakai cara aman aja. Kita pakai cara yang bisa digunakan di seluruh Microsoft Excel. Caranya adalah cara menghapus duplikat. Pertama, kita blok dulu Ctrl Shift tanda bawah. Ini ya, kita ngeblok ke bawah, Ctrl C, kita masukin di sebelah deh, gitu ya, di sebelah. Nah, di sini aja. Kemudian Ctrl V, intinya adalah kita mengcopy lah, gitu ya. Lalu kita klik yang kolom S, kita pergi ke data, lalu kita pilih remove duplicates. Yang ini ya. Lalu kita klik OK. Dan hasilnya adalah ini dia. Inilah nama-nama bitnya. Sama nggak ada 6? Sama, ada 6. Gitu. Kita sudah menyediakannya nih. Ayo kita letakin di sampingnya. Biar bareng gitu. Oke, kita buat sama persis ya. Lalu ada grand total. Kayak gini, kita boleh deh minjem format dari si pivot table biar lebih mirip lagi. Pindahin formatnya tinggal klik yang sapu ini aja. Nah, muncullah formatnya lumayan mirip. Nah, sekarang kita isi nilainya. Tadi kita menggunakan rumus apa? Kita gunakan rumus sum if. Ya. Kemudian, sum if ini ada 3 kriteria. Yang pertama, range. Range ini adalah artinya kita ngeblok datanya. Kita tarik datanya. Kita tunjukkan pada Excel, yang mana datanya? Ini loh datanya gitu. Range ini merujuk pada apa? Merujuk pada di manakah letak setiap nama produknya. Di sini Excel, kita harus tahu. Di sini Excel, nama produk di mana? Ini, di sini. Kita blok Ctrl Shift tanda bawah, ya. Jangan lupa untuk dikunci dengan cara VN plus F4, atau kalau misalnya nggak bisa, klik F4 aja, ya. VN F4. Nah, kayak gini. Gunanya untuk apa VN F4 dan F4 ini? Untuk mengunci biar ini tuh nggak lari gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak kunci nih, dia tuh bisa lari tuh. Mungkin kita tarik ke bawah rumusnya, dia turun gitu ya. Padahal kan datanya mulai dari sini. Maka dari itu kita kunci. Nah, kemudian titik koma atau koma sesuai laptop ataupun PC kalian masing-masing. Lalu kriteria. Aman, kriteria. Kriterianya apa? Bit CBS, titik koma. Sum range. Nah, sum itu adalah menjumlahkan. Range itu adalah blok. Berarti kita menjumlahkan apa yang mau diblok. Yang ini Excel gitu ya. Lalu Ctrl Shift tanda bawah, lalu VN F4 ataupun F4 kita kunci juga gitu. Lalu kita klik Enter. Oke. Belum afdol kalau misalnya kita buat grafiknya juga. Gimana cara buat grafik? Aman. Blok dulu datanya. Kemudian kita klik Insert. Kemudian kita klik garis. Yang ini. Ya, yang ini. Kenapa bentuknya beda? Ya jelas beda, karena ini posisinya beda. Bit CBS IES letaknya di nomor 2, yang ini bit CBS ISS letaknya di nomor 4. Nah, kita samakan ya, biar lebih persis lagi. Kita samakan yang ininya aja deh, gitu ya. Kita mau letakin nomor 4, kemudian bit street. Oke, udah sama ya bentuknya ya? Sama. Udah sama. Saya masukin ini ganti total dulu ya, teman-teman ya. Saya buat ini dulu, rumus gitu ya. Rumus. Oke. Ya, terlihat ya, kita udah buat sama persis. Dari segala sisi lah udah sama persis ya, antara pivot table dengan rumus. Hasilnya pun juga sama. Sekarang, kita coba analisis ya. Kita coba melakukan berbagai eksperimen. Apakah pivot table bisa ini? Apakah rumus bisa ini? Misalnya nih, kita mulai dari data yang simple aja ya. Ini kan 31422 nih. Ternyata, setelah diselidiki, admin itu ada salah input.
Harusnya bukan 31.422.584, tapi 31.422.584.000. Kita coba lihat, siapakah yang berubah? Nah, terlihat ya. Yang berubah siapa? Yang berubah rumus. Rumusnya berubah, pivot table-nya nggak berubah. Kenapa? Jawabannya adalah karena pivot table itu memang bekerja secara memori, bukan secara real time. Jadi artinya adalah ketika datanya kita sudah kasih pivot table, ya pivot table hanya mengubah data yang udah kita kasih itu. Jadi walaupun datanya kita udah ubah, pivot table tidak akan mengubah secara real time. Karena jadinya kayak misalnya dia tuh lagi tidur gitu ya, lagi tidur. Kita kasih data ya dia nggak akan bekerja karena dia lagi tidur gitu. Terus gimana supaya suruh pivot table-nya bekerja? Kita bangunkan. Caranya gimana? Caranya adalah klik kanan, lalu kita klik refresh. Bangun-bangun gitu ya. Nah, muncullah hasilnya seperti ini. Sama ya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pivot table, kelemahannya adalah dia bekerja secara memori, rumus. Kelebihannya adalah bekerja secara real time. Terus yang kedua, misalnya kita mau tambah data. Misalnya nih, oh ternyata bukan bit CBS gitu ya. Admin salah input lagi. Ternyata yang kita jual adalah bit listrik. Seperti ini, bit listrik. Kita coba lihat, siapakah yang berubah? Rumus. Kenapa? Karena kita lihat tadi, bit listriknya itu nggak masuk ke dalam summary-nya ini. Tuh, ya udah pasti ya. Tadi kita udah tahu bahwa rumus pasti berubah karena dia update gitu. Tapi bit listriknya nggak masuk nih, bit listriknya nggak masuk. Kenapa? Karena memang kita nggak masukin ke bagian daftar nama itu. Tapi kita coba lihat ya, di pivot table ya, bisa nggak dia masukin bit listriknya? Klik dulu datanya, lalu klik kanan, baru klik refresh. Nah, muncul bit listriknya di sini gitu. Tanpa kita harus masukin nama produknya. Dia udah langsung otomatis. Yang penting adalah kita bangunkan dia terus aja kalau misalnya datanya berubah-ubah. Tapi kalau rumus ini ya berarti kita harus agak robak dikit nih. Grand totalnya kita harus taruh di bawah. Terus kita masukkan dulu bit listriknya, bit listrik gitu ya. Nah, baru muncul nilainya seperti itu. Terus juga setelah kita menambahkan bit listrik, kita harus tambahkan juga di bagian grafiknya. Nah, ini kan belum sampai ke bawah nih. Kita tarik dulu ke bawah. Baru muncullah bit listrik gitu. Nah, terlihat yang kedua adalah kalau misalnya ada data baru muncul, pivot table aman, tinggal refresh aja. Tapi kalau misalnya datanya muncul dalam situasi kita pakai rumus, kita harus robak dikit nih bagian tabelnya. Kita harus panjangin dulu rumusnya ke bawah, tambahkan dulu nama produknya. Kalau misalnya kita buat grafik, tarik dulu sampai ke bawah nama produk yang baru. Seperti itu. Ya, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa dua-duanya punya kelemahan dan juga kelebihannya. Kalau misalnya ditanya nih, kalian lebih suka pakai pivot table atau pakai rumus? Atau mungkin ada yang nanya ke saya. Jadi, lebih enak mana? Pakai pivot table atau rumus? Yang saya akan jawab adalah dua-duanya itu enak dan juga dua-duanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contoh misalnya dalam situasi kalian dikejar deadline. Nah, dikejar deadline nih sama bos yang 5 menit kumpul itu tadi, suruh buat rekapan data dengan cepat. Atau mungkin kalian lagi presentasi untuk menunjukkan, oh jumlah penjualan perusahaan kita segini, Pak. Kemudian lain sebagainya, Pak, gitu. Nah, bagusnya adalah kalian menggunakan pivot table. Karena kalian akan bisa, sangat-sangat bisa untuk mempresentasi dengan baik. Karena dia bisa membuat rekapan data dengan cepat. Contohnya, misalnya ya, saya contohkan situasinya gini. Misalnya kayak kita di New World aja. Nah, jadi misalnya kalian lagi presentasi nih, bos nanya, oh jumlah penjualan kita per nama produk berapa? Segini Pak. Nih, segini Pak. Jumlah penjualan bit CBS segini dan seterusnya. Terus bos tanya lagi, kalau misalnya per kotanya berapa? Per kotanya segini Pak. Nah, segini. Dengan cepat gitu ya dengan cepat nggak perlu kita kayak harus buat ininya dulu ada formatnya dulu gitu ya kemudian kita masukkan dulu rumusnya belum lagi error atau enggaknya gitu ya maka dari itu kalau misalnya dalam situasi butuh data rekapan dengan cepat untuk presentasi mungkin maka saya sarankan menggunakan pivot table gitu. Terus kalau misalnya nih dalam situasi lain lagi kalian disuruh buat data yang dimana data itu terus berubah dan kalian harus mungkin 5 menit sekali atau mungkin 20 menit sekali kalian harus tarik datanya dengan cepat kalian harus lihat perubahan-perubahan datanya dengan cepat gitu ya maka saya sarankan menggunakan aja rumus
Apa kalian nggak capek nih? Misalnya nih 5 menit sekali datanya berubah gitu ya. Misalnya penjualnya oh muncul lagi 40 juta gitu ya. Terus kita mau tarik datanya dengan cepat gitu. Apa kalian nggak capek datanya berubah terus kalian klik refresh gitu ya. Datanya berubah lagi, klik refresh. Datanya berubah lagi, klik refresh kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya kalian lupa untuk klik refresh. Berarti kalian salah menarik data gitu. Nah, kalau misalnya dalam situasi kayak gitu, bagusnya menggunakan rumus karena dia update. Begitulah kelebihan dan juga kekurangan mereka berdua gitu ya. Jadi jangan anggap lemah antara pivot table dengan rumus karena dua-duanya tuh sama-sama keren, guys. Sama-sama keren dan juga sama-sama punya porsinya masing-masing gitu. Kelebihan dan kekurangannya tuh ada gitu. Tinggal kalian aja menyesuaikan situasi ini, oh bagus pakai pivot table, oh situasi ini bagusnya pakai rumus gitu ya. Tergantung kalian saja. Oke? Aman ya? Nah, seperti itulah versusan antara pivot table dan rumus.